Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1633. Orang pertama yang turut bersukacita memiliki berkah yang tiada banding. Bab kemunculan stupa mustika mengisahkan kalau Buddha Prabhutaratna muncul untuk mendengarkan sutra. Selanjutnya menerangkan tentang buah dari Buddha masa lampau dalam lingkup kendaraan tunggal. Bab ini mengisahkan bahwa Bhagawan pada kalpa-kalpa lampau telah giat dan tekun mempraktikkan metode ajaran untuk mencapai kebudaan. Kita semua hendaknya lebih bersungguh hati menghayatinya dan lebih memahaminya. Harus kita ingat bahwa sebelumnya pada bagian Buddha Prabhutaratna telah kita bahas stupa Buddha Prabhutaratna muncul di puncak Burung Nazar saat itu. Kita telah membahasnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Buddha Prabhutaratna datang dari penjuru timur ke puncak Burung Nazar untuk mendengarkan sutra, menampakkan belahan raga dalam stupa mustika di sana. Semuanya kalau bisa mengingat kembali apa yang diungkapkan oleh naskah sutra ketika itu. Buddha masa lalu datang memuji Buddha masa kini, mendukung persambutan Buddha Sakyamuni saat itu. Semuanya jika masih ingat, naskah sutra itu mengandung makna yang sangat berlimpah di dalamnya. Bukan hanya menghayati tentang bagaimana Buddha masa lampau melatih diri di masa itu, dan belum kesampaian akan tekadnya membabarkan sutra teratai, sehingga membangkitkan sebuah tekad. Dimanapun ada persambutan yang membabarkan sutra teratai, Buddha Prabhutaratna pasti akan turut bersukacita untuk hadir mendengarkan dan memberi kesaksian akan betapa menakjubkan sutra ini. Maka selain menjelaskan sebab dan kondisi pendukung, juga menerangkan makna kebenaran dari sutra tentang kendaraan tunggal ini. Buah kebudayaan dari Buddha masa lampau, Buddha sekarang. Sutra yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni ini adalah kendaraan tunggal. Kondisi dari kendaraan tunggal dan prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Masih ada esensi Buddha masa lampau yang telah mencapai tingkat kebudayaan. Di dalam sutra ini telah mengungkapkan kepada kita sehingga sutra menjelaskan sebab dari Sang Bhagawan. Mulai membangkitkan dari masa kalpa-kalpa lampau, membutuhkan waktu yang sangat lama di masa lampau. Ini sebenarnya sering kita jelaskan kalpa-kalpa lampau, yaitu selama kalpa-kalpa yang tidak terhingga sebelumnya. Saat itu mulai membangkitkan tekad ini. Benih ini terus-menerus berlanjut hingga mencapai tingkat kebudayaan, ketekunan dan semangat dalam mempraktikkan ajaran dari Buddha Sakyamuni. Demikianlah tercapai tingkat kebudayaan. Jadi belajar ajaran Buddha dan mau mencapai tingkat kebudayaan bukanlah hal yang gampang. Harus terus-menerus menjaga tekad awal kita dan perlu mempraktikannya dalam tindakan nyata. Mempraktikannya dalam tindakan nyata benar-benar sangat susah dihitung jumlahnya. Makanya kita harus sangat menghayati dan memahami dan bagaimana sebab dan kondisi pendukung munculnya stupa dari Buddha Prabhutaratna. Marilah kembali memahami tentang Buddha Prabhutaratna. Dahulu kala ada seorang Buddha berdiam di dunia ini, namun tiada seorang pun yang memohon pada Buddha untuk membabarkan Dharma, dikarenakan tiada kondisi pendukung untuk membabarkan Dharma. Buddha memutuskan untuk memasuki parinirvana. Itu sebabnya dalam sutra ini, stupa dari Buddha Prabhutaratna muncul dari dalam bumi pada puncak Burung Nazar demi memberi kesaksian bahwa Bhagawan Sakyamuni sedang membabarkan Dharma menakjubkan ini. Dahulu kala ada seorang Buddha berdiam di dunia ini. Juga tidak dapat diperkirakan berapa lama masa dahulunya. Makanya dikatakan dahulu kala. Dahulu kala sebelum era Buddha Sakyamuni, waktu yang sangat lama dulu. Berdiam di dunia ini, namun tiada seorang pun yang memohon pada Buddha untuk membabarkan Dharma. Dikarenakan tiada kondisi pendukung untuk membabarkan Dharma, Buddha memutuskan untuk memasuki parinirvana. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa di era itu sama juga Buddha Prabhutaratna mencapai kebudayaan dan berdiam di dunia. Mencapai kebudayaan dan berdiam di dunia, namun tidak memiliki sebab dan kondisi pendukung dari para makhluk yang menyenangi Dharma dan memohon pembabaran.
Berhubung telah mencapai kebudaan, namun Dharma ini tiada seorang pun yang mau menghormatinya. Juga tidak ada orang yang tulus untuk memohon pembabaran Dharma. Jadi boleh dikatakan, kita sekarang sedang meninjau kembali bab sebelumnya. Pada saat itu, Buddha terus memuji sutra teratai Dharma yang menakjubkan. Dharma benar dari kendaraan tunggal, sampai pada puncak pujian Buddha. 5.000 orang meninggalkan persamuhan saat Sariputra mendengar Buddha terus-menerus memuji betapa menakjubkannya sutra teratai. Sariputra bangkit di antara para hadirin persamuhan dan meminta Buddha untuk membabarkan sutra teratai Dharma yang menakjubkan. Ajaran seperti apa yang terkandung di dalamnya yang membuat Buddha sepenuh hati melindungi dan memujinya seperti itu. Ia memohon 1 kali, kemudian yang kedua, dan ketiga kalinya. Lalu Buddha lantas berkata demikian kepadanya, "Karena Anda telah memohon 3 kali, saya tidak mungkin tidak membabarkannya." Ketika setuju membabarkan di persamuan itu, orang-orang berdiri. 5.000 orang pergi meninggalkan tempat. Semua orang mungkin masih ingat. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga. Sekarang kita sudah tahu bahwa seberapa besar tempat persamuan puncak burung nasar. Pada saat itu ada berapa banyak orang? Populasi manusia ada berapa orang? Jaraknya menuju puncak burung nasar, tempatnya tidaklah besar. Bagaimana mungkin bisa ada begitu banyak orang? Ini pada naskah sutra tersebut juga menggunakan waktu sangat panjang. Untuk menjelaskan makna dari 5.000 orang, Dharma yang terkandung di dalamnya sangatlah berlimpah. Sehingga pada saat itu kita harus sangat bersyukur kepada Sariputra. Memohon Dharma demi kita orang-orang di era selanjutnya. Hal ini harus sangat kita syukuri. Jika bukan Sariputra yang memohon Dharma, setelah Buddha memberikan pujian, jika tidak ada jalinan jodoh, jika tidak ada orang yang memohon Dharma, maka setelahnya sudah tidak ada kelanjutan. Justru karena ada orang yang memohon Dharma seperti ini, maka Buddha mulai membabarkan sutra teratai sampai begitu panjang. Buddha membabarkan sutra teratai, hal yang penting di dalamnya. Dibukalah 2 aspek, yakni aspek jejak dan aspek pokok. Dimulai dari aspek jejak, yang saat ini kita bicarakan adalah aspek pokok, maka membabarkan Dharma itu sungguh sulit. Jika tidak ada perpaduan sebab dan kondisi pendukung, kita tidak dapat membabarkan Dharma. Karena ada sebab dan kondisi pendukung. Orang yang ingin mendengarkan Dharma banyak, tetapi orang yang akan membabarkan Dharma kekurangan berbagai sebab dan kondisi pendukung jugalah tidak akan terlaksana. Maka dahulu kala, ada seorang Buddha berdiam di dunia ini, namun tiada seorang pun yang memohon pada Buddha untuk membabarkan Dharma. Ini juga termasuk dalam penyesalan terbesar Buddha Prabhutaratna. Maka Buddha memutuskan untuk memasuki parinirvana karena kurangnya kondisi pendukung untuk membabarkan Dharma. Tetapi ini adalah tekad yang belum terwujud oleh Buddha Prabhutaratna, sehingga ketika akan memasuki parinirvana, beliau memiliki sebuah tekad. Di tempat manapun, jika ada yang sedang membabarkan sutra teratai, stupa mustikanya beserta keseluruhan relik dari tubuhnya yang masuk di dalamnya. Kelak, sutra teratai dan tubuhnya akan muncul. Di persamuhan sutra teratai tersebut, seperti penjelasan dari naskah sutra pada bab kemunculan stupa mustika. Oleh karena itu, stupa mustika muncul dari dalam bumi untuk mewujudkan tekad dari Buddha Prabhutaratna. Di tempat manapun, jika ada yang membabarkan sutra teratai, jika ada Buddha yang berada di dunia dan membabarkan sutra teratai, stupa mustika pasti akan muncul di hadapannya, di mana kemunculannya untuk memberi kesaksian dalam membabarkan Dharma. Jadi stupanya itu muncul di mana kemunculannya di puncak burung nasar. Sang Buddha telah lengkap akan sebab dan kondisi pendukung. Tempat persamuan Dharma juga sangat megah, dan orang-orang yang mendengarkan sutra sangat serius. Di persamuhan puncak burung nasar, ketika stupa mustika Buddha Prabhutaratna tiba-tiba muncul dari dalam bumi. Hal ini untuk menjadi kesaksian ajaran sutra teratai dari Buddha Sakyamuni.
bahwa dharma yang diajarkan oleh Buddha saat ini adalah dharma sejati dan menakjubkan. Adalah kebenaran sejati dari ajaran semua Buddha. Inilah tujuan stupa mustika muncul dan memberikan kesaksian. Di puncak Gunung Nasar kala itu, memberi kesaksian bahwa dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah menakjubkan, yakni Sutra Teratai. Maka pada saat itu, pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras. Seharusnya semua orang masih mengingat bagian naskah sutra ini, yang mengatakan demikian. Bab kemunculan stupa mustika. Pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras berupa kata pujian. Bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra Teratai ini dibabarkan kepada persamuan agung. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Sutra ini adalah yang dilindungi dan diingat oleh semua Buddha, termasuk Buddha Prabhutaratna. Meskipun beliau tidak memiliki sebab dan kondisi pendukung untuk membabarkan Sutra Teratai kepada orang-orang pada zaman itu. Namun dalam hatinya tetap melindungi dan mengingat Sutra Teratai serta mengajarkan jalan Bodhisattva, yang merupakan harapan mendasar yang sama dari semua Buddha. Inilah Sutra Teratai Dharma menakjubkan yang dilindungi dan diingat oleh semua Buddha. Saat itu Buddha Sakyamuni mulai membabarkan kepada hadirin persamuan agung, dan karena itu beliau menampakkan diri untuk menguji. Bab kemunculan stupa mustika. Begitulah, memang begitulah. Apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni semuanya adalah nyata dan benar. Oleh sebab itu, ajaran Dharma ini, begitulah, memang begitulah. Sesungguhnya, ajaran yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni adalah nyata dan benar. Memang demikian adanya. Pada bagian sebelumnya, begitulah, adalah nyata dan benar. Selanjutnya, memang begitulah. Memang seperti ajaran yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni. Ini adalah Buddha Prabhutaratna dan stupa Buddha muncul, dan dari dalam stupa terdengar suara yang sangat keras kepada orang banyak, membuktikan bahwa ajaran Buddha adalah kebenaran, dilindungi oleh semua Buddha. Dia juga memuji dan membuktikan bahwa apa yang Buddha Sakyamuni katakan adalah kebenaran. Itulah kebenaran sejati. Semua Buddha mengajarkan ajaran yang demikian. Mari kita kembali ke bagian Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma kepada Bodhisattva Mahapratibana. Bab kemunculan stupa mustika. Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahapratibana. Di dalam stupa mustika ini terdapat keseluruhan tubuh dari Tathagata di masa yang sangat lampau dulu. Pada jarak puluhan juta koti asamkaya dunia yang tak terhingga di penjara timur, pada negeri bernama Ratna Wisuda, terdapat seorang Buddha dengan gelar Prabhutaratna. Pada saat itu Buddha terus memberitahukan Bodhisattva Mahapratibana, berharap agar dia dapat menggunakan sukacitanya untuk membabarkan Dharma. Berharap setelah mendengarkan Dharma, Bodhisattva Mahapratibana bisa menggunakan kemampuan bicaranya dan cara berekspresinya untuk membabarkan Dharma di tengah masyarakat. Jadi pada saat itu, Buddha terus-menerus berharap Bodhisattva Mahapratibana mampu menghayati Dharma. Sekarang stupa Buddha Prabhutaratna telah muncul dari dalam bumi untuk menjadi saksi. Sehingga Buddha Sakyamuni kembali memanggil Bodhisattva Mahapratibana. Secara khusus memanggil Bodhisattva Pratibana, karena dia adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Buddha berbicara kepada dia, sebenarnya untuk berbicara kepada semua orang, dan Bodhisattva Mahapratibana mewakili Buddha berkata, Bodhisattva Mahapratibana, di dalam stupa mustika ini terdapat keseluruhan tubuh dari Tathagata. Inilah yang dikatakan Buddha Sakyamuni kepada Bodhisattva ini. Untuk memberitahunya, suara yang muncul dari dalam stupa mustika adalah suara Buddha. Buddha yang di dalam adalah Buddha masa yang sangat lampau dulu
pada jarak puluhan juta koti Asamkea, dunia yang tak terhingga di penjuru timur, pada negeri bernama Ratna Wisuda, terdapat seorang Buddha. Pada masa itu ada seorang Buddha dengan gelar Buddha Prabhutaratna. Namanya Prabhutaratna disebut Buddha Prabhutaratna. Ketika Buddha itu sedang menapaki jalan bodhisattva, membuat satu ikrar agung. Dalam kehidupan memperhatikan jalan bodhisattva, dia selalu membangkitkan ikrar seperti itu. Bab kemunculan stupa mustika. Ketika Buddha itu sedang menapaki jalan bodhisattva, membuat satu ikrar agung. Setelah aku mencapai kebudaan dan memasuki parinirvana pada negeri-negeri di 10 penjuru, di mana saja sutra teratai ada dibabarkan, stupaku demi mendengarkan sutra ini akan muncul di sana untuk memberikan kesaksian dan memberi pujian. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Memang seperti demikian. Dharma yang sangat-sangat bagus. Ini adalah ikrar Buddha Prabhutaratna sebelum dia mencapai kebudaan. Ketika dia masih mempraktikkan jalan bodhisattva, terutama Buddha Prabhutaratna berdiam di dunia, sangat disesalkan. Setelah dia mencapai kebudaan, tidak ada orang yang memohon dharma, supaya dirinya dapat menyelesaikan pembaharan sutra teratai. Oleh itu telah memperkuat ikrarnya, dimanapun tempat di mana pembaharan sutra teratai. Dia, Buddha Prabhutaratna, bersama dengan stupa mustika akan muncul dimanapun. Di tempat Buddha mencapai kebudaan dan tempat pembaharan dharma untuk memberi kesaksian. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Secara khusus memberitahu semua hadirin, menunjukkan Bodhisattva Mahapratibana sebagai perwakilan di antara sesama Buddha. Buddha masa lalu memberi pujian kepada Buddha sekarang. Buddha sekarang berterima kasih kepada Buddha masa lalu, mengisahkan bahwa Buddha masa lalu juga menggunakan waktu yang sangat panjang untuk membina diri, juga membangkitkan ikrar untuk menyelesaikan pembabaran sutra teratai. Walaupun di masa lalu mempunyai kekurangan seperti ini, namun di setiap tempat di mana Buddha membabarkan dharma, dia, Buddha Prabhutaratna, akan datang untuk memberi kesaksian. Ini menggunakan sebab dan kondisi di masa lalu. Buddha Sakyamuni mengungkapkan rasa terima kasih, maka mengatakan ini kepada Bodhisattva Mahapratibana. Kembali lagi, sekarang mulai mengatakan, Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Ajita, jasa kebajikan dari orang ke-50 ini, di mana dalam gilirannya mendengarkan sutra teratai dan turut bersukacita, adalah asamkea tak terhingga dan tak terbatas. Sutra teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sehingga dikatakan, sutra teratai harus didengar dan diresapi, satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap generasi mewariskan hingga ke generasi ke-50. Orang tersebut, orang generasi ke-50, masih menghirup sutra teratai, masih sangat tradisional. Demikian tiada henti dilanjutkan, menggulirkan dan menghirup sutra teratai. Masih memuji, bersukacita, dengan dharma benar, dengan sebenarnya membuktikan seperti Buddha Prabhutaratna. Muncul di tempat pesamuan Buddha Sakyamuni. Artinya Buddha ini, dharma menakjubkan yang dibabarkan adalah kebenaran. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Sesuatu yang seperti ini, setelah Buddha Sakyamuni membabarkan sutra, setiap generasi harus bersungguh hati. Tanpa penyimpangan, mendengarnya, demikianlah mengetahui. Demikian mengetahui, demikian menyadari, demikian menerapkan. Tahu, paham, dan terapkan. Demikian terus berlanjut, dapat diwariskan ke 50 generasi. Demikian jasa kebajikan dan turut bersukacita, bahkan generasi ke-50. Masih mendengar orang membabarkan sutra teratai. Dia masih saja memuji jasa kebajikan dan turut bersukacita seperti Buddha Prabhutaratna. Datang turut bersukacita di tempat pencerahan Buddha Sakyamuni, seperti sedang memuji. Sehingga adalah asamkea tak terhingga dan tak terbatas. Jasa kebajikan,
jasa kebajikannya sangat besar. Jasa kebajikan dan turut bersukacita yang sangat besar. Selanjutnya, naskah berikutnya mengatakan demikian. Apalagi orang-orang dalam persamuhan yang pertama mendengarkan dan turut bersukacita olehnya. Berkahnya bahkan lebih unggul lagi. Besarnya Asamkea tak terhingga dan tak terbatas, tidak terbandingkan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Asamkea adalah tak terhingga, dan Asamkea Kalpa adalah jangka waktu yang panjang. Jika hanya berkata Asamkea, maka artinya adalah tak terhingga. Jangka waktu yang panjang dan tak terhingga, ruang yang tak terhingga luasnya, atau jumlah orang yang tak terhingga. Ini adalah jasa kebajikan dari ikut bersukacita dalam melihat dan mendengar Buddha Dharma. Mereka dapat memperoleh banyak jasa kebajikan. Mereka tidak dapat menjelaskannya, tidak terbandingkan, tidak dapat dijelaskan atau digambarkan, tidak terbandingkan, tidak dapat dijelaskan. Ketika seseorang membabarkan Sutra Teratai, orang dapat mendengar dan membabarkan tanpa menyimpang serta mewariskannya, terutama orang yang pertama, apalagi orang yang ikut bersukacita dalam mendengarkan Dharma di persamuan pertama. Sampai orang yang ke-50 bisa demikian bersukacita. Benar-benar tidak mudah. Apalagi pada zaman Buddha mendengarkan sutra, membabarkan sutra dan mewariskan Dharma sampai orang yang ke-50, ini benar-benar jasa kebajikan yang unggul. Jumlahnya berkelipatan ganda, membabarkan Dharma seperti ini, dari yang paling pertama sampai yang ke-50. Jasa kebajikannya sangat besar. Terlebih lagi, mereka bisa mewariskan Dharma dengan akurat hingga akhir. Maka di bagian ini kembali dijelaskan, apalagi orang-orang dalam persamuan yang pertama mendengarkan dan turut bersukacita olehnya. Orang yang paling awal mendengarnya dalam persamuan Dharma terus bergulir dan diwariskan sampai orang ke-50. Persamuan pertama, zaman Buddha membabarkan Dharma. Pada zaman itu, mulai mewariskan dari mereka mendengarkan Dharma di persamuhan. Demikian mulai menyebarkannya. Membabarkan Dharma benar-benar tidak mudah. Terus berkata kepada semua orang, pada saat Ananda masih hidup, Dharma sudah menyimpang. Bagaimana bisa sangat benar dan akurat. Demikian terus mewariskannya hingga ke-50. Benar-benar tidaklah mudah. Jika bisa demikian, berkahnya bahkan lebih unggul lagi. Besarnya Asamkea tak terhingga dan tak terbatas, tidak terbandingkan. Mengambil jasa kebajikan yang diperoleh oleh orang yang terakhir. Kemudian dari belakang melihat lagi ke depan. Tentu perolehan dari orang pertama adalah berkali lipat. Makanya disebutkan lebih unggul lagi, tidak terbandingkan. Pada persamuan Dharma yang pertama, mendengar dan turut bersukacita. Berkahnya melampaui benar-benar tak terhingga dan tak terbatas. Waktu itu panjang, ruangnya luas, di dunia banyak yang mampu mengatakan ini dengan tepat dan tiada menyimpang. Benar-benar tidak terbandingkan, tidak dapat dibandingkan. Jadi sekarang membahas jasa kebajikan yang diperoleh dari orang yang terakhir. Kemudian dari belakang, yaitu orang dari belakang melihat lagi ke depan. Jadi kemudian dari belakang melihat lagi ke depan. Orang-orang yang berada di belakang kemudian melihat lagi ke depan. Orang yang paling awal, yang pertama, bagaimana menyebarkan. Jika orang di belakang bisa melakukannya dengan sangat akurat dan tepat, ini akan sangatlah tidak mudah. Karena menjunjung tinggi Dharma benar, hal ini diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti kita sedang berjalan kaki, orang yang di belakang melihat ke depan. Ah, tidak gampang. Saya bisa melihat bagian depan dari paling belakang. Setiap langkah akan berjalan dengan sangat selaras. Begitu rapi, juga sangat memujinya. Jadi langkah kaki orang yang di belakang dengan langkah orang yang di depan, semuanya merupakan langkah yang selaras. Jadi dengan demikianlah gambarannya. Jasa kebajikan dari orang yang paling akhir dan yang paling awal. Jasa kebajikan dari orang pertama, semuanya didatangkan oleh jasa kebajikan dari orang-orang sesudahnya. Jadi berkahnya adalah tak terbandingkan.
Dari begini baru membicarakan yang sesudahnya. Sama juga, orang lain semuanya juga sangat sesuai. Jadi dari satu orang sebarkan ke satu orang. Semakin sebar semakin banyak. Satu tim bukan hanya ada satu barisan, sangat banyak barisan. Satu baris demi satu baris, selalu dari depan sampai belakang. Tim kedua, tim ketiga, terus-menerus. Setiap tim dengan sangat rapi, turun. Perumpamaannya adalah seperti ini. Jadi semuanya didatangkan oleh jasa kebajikan dari orang-orang sesudahnya. Bukan jasa kebajikan dari satu orang, adalah dari begitu banyak orang dengan satu tekad yang sama, dengan cara yang sama untuk praktekkan di dunia. Ajaran Bodhisattva ini adalah jasa kebajikan dari sumbangsi orang banyak. Jadi berkahnya adalah tak terbandingkan. Jika satu orang menyebarkan dharma dengan tepat, dharma setiap orang sama. Dengan demikian, sebuah dharma yang sama tersebar ke banyak orang. Jadi karena seperti ini, berkahnya adalah tak terbandingkan. Berkah ini adalah sangat besar. Seandainya seseorang pada suatu ketika mendengarkan dharma dan turut bersukacita, lalu membabarkan satu syair atau sepatah kalimat sutra pada orang lain dengan sukacita, biarpun awal yang kecil, tetapi biasanya dapat membangunkan orang yang sejak dulu memiliki akar kebijaksanaan. Seandainya seseorang pada suatu ketika mendengarkan dharma dan turut bersukacita. Jika dalam perkumpulan dharma ini, orang-orang saling bersukacita, lalu membabarkan satu syair atau sepatah kalimat sutra pada orang lain dengan sukacita. Semua orang mendengarkan dharma yang sama, dan arah hati pun sama. Satu kalimat, pengertian semua orang. Semuanya sangat halus, sangat nyata, sangat akurat. Dharma yang tinggi, semua orang turut bersukacita membabarkannya. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, arah yang sama, pemahaman, pengetahuan, baris rata. Kalau bisa begini, turut bersukacita membabarkan. Melakukan apa yang kamu katakan, mengatakan apa yang kamu ucapkan. Inilah yang diteruskan dari mendengarkan dharma. Demikianlah yang didengar. Demikian pula yang dibabarkan dan disebarkan. Semua orang sama seperti ini, mengatakan apa yang kita dengar, melakukan apa yang kita katakan, mengatakan apa yang kita lakukan. Semuanya satu seri seperti ini. Inilah yang disebut sebagai Dharma Buddha memasuki kumpulan orang. Jadi mendengar satu syair, satu kalimat, meneruskannya dengan cara ini, melakukannya dengan cara ini, maka disebut lalu membabarkan satu syair atau sepatah kalimat sutra pada orang lain dengan sukacita. Kita membabarkan, di saat yang bersamaan kita harus meneruskan. Untuk meneruskan, kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Maka biarpun awal yang kecil, walaupun sekelompok besar orang ini, dimulai dari satu orang yang mewariskan, walau hanya satu orang. Namun demikian banyak orang bersama-sama mengamalkan dharma ini. Ini seperti ketika Sang Buddha membabarkan dharma seorang diri. Dharma ini didengar oleh banyak orang pada waktu yang bersamaan. Sedemikian banyaknya orang yang mendengar Buddha membabarkan dharma, lalu mengorientasikan diri secara tepat pada dharma. Sehingga setiap orang dapat mewariskan dharma dan lebih banyak orang lagi yang menerima dharma. Maka cara pewarisan dharma yang demikian turut bersukacita dengan membabarkan satu syair, sepatah kalimat. Biarpun awal yang kecil, kita semua memulainya dengan satu orang. Seseorang itu dapat menyebarkan hingga menjangkau banyak orang. Pada saat ini sangat banyak insan suci yang setelah mendengar, kemudian membagikan kepada orang lain. Kadangkala berbagi saat pertemuan kelompok, kadangkala berbagi saat bedah buku. Ini semua bermula dari setelah mendengar, lalu membabarkannya dengan sukacita. Jika orang tersebut mewariskannya dengan benar, mengatakan secara tepat, ini adalah sebuah permulaan pewarisan dharma. Ini adalah jasa kebajikan. Maka biasanya dapat membangunkan orang yang sejak dulu memiliki akar kebijaksanaan. Karena mewariskan secara terus-menerus sedemikian rupa, membuat banyak orang dapat, oh, paham, ternyata demikianlah dharma. Terhadap dharma Buddha, walaupun tidak semuanya paham, karena ada orang yang meneruskan dharma Buddha secara tepat, kemudian memberikan kepada lebih banyak orang lagi.
sehingga orang yang belum tahu menjadi paham. Pemahaman ini akan membangkitkan akar kebajikan dan kebijaksanaannya. Orang-orang yang terinspirasi oleh ini tidaklah sedikit, sangat banyak. Maka ketahuilah seberapa besarnya jasa kebajikan mewariskan dharma. Maka dari mendengar timbul keyakinan, dari keyakinan timbul pemahaman, dari pemahaman timbul praktik, dari praktik merealisasikan buah usaha yang besar dan agung dari semua Buddha dan guru leluhur. Semuanya berdasarkan pada ini. Jadi jasa kebajikan dari satu orang yang membabarkan sepatah ajaran Buddha benar-benar tidak mungkin dapat dihitung. Dari mendengar timbul keyakinan. Karena kita mendengarkan Dharma, kita memahami dengan jelas dan sungguh-sungguh meyakininya. Kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam terhadapnya dan mempraktikkannya. Dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam terhadap Dharma, kita mempraktikkannya. Jadi dengan keyakinan, kita memunculkan pemahaman. Dari pemahaman, kita memunculkan praktik. Ini berasal dari mendengarkan. Kemudian dari praktik kita memperoleh buahnya. Karena kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, kita dapat melihat dengan jelas tentang pikiran kita. Dimulai dari langkah pertama menuju alam sejati ini, kita telah menempuhnya. Kita telah sangat teguh sepanjang jalan dan telah memahami segalanya. Ini seperti uraian tentang buah keempat dari Arhat. Ada Srotapana, Sakardagamin, Anagamin, dan Arhat. Saat kita maju melalui tahap-tahap ini, kita harus mendengarkan Dharma dengan seksama. Dari mendengar timbul keyakinan, dari keyakinan timbul pemahaman, dari pemahaman timbul praktik. Dan kemudian dari praktik kita mencapai kesempurnaan. Beginilah cara kita harus melakukannya. Kita harus mengikuti panduan ini. Para bodhisattva di dunia menjumpai orang-orang yang menderita dan menyadari penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mereka memahami 4 kebenaran mulia. Prinsip yang sama, sehingga para Buddha dan para guru Dharma terdahulu. Dharmanya sangatlah berlimpah dan sangat agung. Dharmanya sungguh sangat agung dan luar biasa. Dharma dari Buddha bermula dari benih pencerahan beliau, dan dharmanya kemudian disebarkan hingga kemana-mana. Sungguh tak terbayangkan. Demikian berlimpah dan agung. Bagaimana agar apa telah Buddha lakukan demi kepentingan semua orang, sejak kalpa yang tak terhingga sebelumnya bisa diteruskan, setiap kehidupan beliau selalu terjun di tengah masyarakat untuk membimbing semua makhluk. Terus seperti demikian tanpa henti, hingga saat ini. Kita hendaknya mengamalkan sesuai Dharma dari meyakini dan mempraktikannya, dan semuanya berdasarkan pada ini. Bermula dari satu orang dan pondasinya diperkuat, maka semua orang harus bersungguh hati. Jadi jasa kebajikan dari satu orang yang memaparkan sepatah ajaran Buddha benar-benar tidak mungkin dapat dihitung. Kita telah tahu bahwa asalkan setiap orang, sepatah kata yang sebenar-benarnya, sebaik syair atau satu kalimat dari Dharma Buddha ini. Kita telah memahaminya hingga tuntas, memahaminya dengan jelas, meyakini, menerima dan mengamalkan, melaluinya dengan seperti ini. Seharusnya jasa kebajikan dari ajaran Buddha ini benar-benar bukannya tidak bisa untuk menghitungnya. Karena ajaran tersebut telah sangat banyak memberi manfaat pada orang, membuat orang berubah dalam bermacam-macam kerisauan hidupnya, mengatasi dan menghapus kerisauan dan kebingungan ini, membimbing hidupnya ke arah yang benar. Ini sangatlah penting. Jadi dharma benar yang diwariskan ke dunia harus dari keyakinan, pemahaman, dan turut bersukacita. Turut bersukacita, meyakini, dan memahami. Interaksi ini di antara sesama jasa kebajikannya adalah tidak terhingga, karena bisa membantu pencapaian, agar lebih banyak orang lagi yang bisa memahaminya. Dharma ini bisa lebih menyeluruh lagi disebarkan, mewariskan secara global ke dalam kerumunan, memasuki kerumunan, dan orang-orang mempraktikannya ke dalam tindakan nyata. Barulah benar-benar bisa menghayatinya. Jika semua orang telah memahaminya,
Dharma di dunia barulah bisa berkembang. Ini merupakan sebuah keikutsertaan dalam misi yang agung. Jadi ini berarti sedang melakukan hal untuk Buddha. Ini seharusnya merupakan misi yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kewajiban tersebut adalah merupakan misi kita. Maka dari itu kita semuanya harus senantiasa bersungguh hati.